Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sima Perwira di Rembuk, Jawa Timur yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya bersama dengan Ibu Roaitu Nafif Laha selaku anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur untuk Dapil Kabupaten Kota Kediri dari fraksi Gerindra tentu saja pemirsa. Pemirsa mengenai pertanian ini lagi-lagi menjadi sorotan karena memang program unggulan dari Presiden kita Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden kita yaitu Mas Gibran begitu ya terkait dengan ketahanan pangan. Bagaimana agar Indonesia ini bisa punya ketahanan pangan yang bagus, yang jangka panjangnya juga oke, berkelanjutan juga. Nah, ngomong-ngomong soal pertanian, pemirsa, ternyata surprisingly ya, pertanian itu menjadi tulang punggung perekonomian di Jawa Timur. Karena kalau yang kita tahu begitu ya, dari data BPS Jatim sendiri, Jawa Timur itu didukung salah satu tulang punggung perekonomiannya adalah UMKM. Tapi ternyata pertanian juga menopang loh terhadap pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur. Namun memang masih ada beberapa kendala begitu ya terkait dengan perubahan cuaca yang menjadi musuh abadinya petani kayaknya ya. Kemudian juga alih fungsi lahan, lalu juga ada yang namanya peningkatan produktivitas petani kecil secara berkelanjutan itu seperti apa. Nah, ini kita akan mengulik lebih lanjut bersama dengan Bu Nafif terkait dengan bagaimana caranya supaya peningkatan produktivitas dan juga pendapatan petani ini bisa terus meningkat, kalau bisa meroket sambil terus menjaga lingkungan dan juga ketahanan pangan jangka panjang. Langsung saja nih Bu Nafif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Sima. Aduh, Terima ketemu kasih. lagi kita. Siap. Baik Bu Nafif, ini kita melihat pertanian di Jawa Timur, saya jujur kaget sih Bu, karena kan saya tuh terima data dari BPS, data dari Bapeda, kalau pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ditopang oleh UMKM, selalu UMKM yang digalakan begitu ya. Tapi ternyata pertanian juga iya loh. Saya nggak nyangka karena terkait dengan problematika atau tantangan yang dihadapi oleh petani tadi Bu, cuaca, Betul. alih fungsi lahan. Sekarang kan di Jawa Timur juga banyak gitu ya, dibuat pembangunan macam-macam, perumahan lah, inilah, itulah dan sebagainya. Alih gitu. lahan. Ya. Alih lahan gitu. Tapi kalau melihat pertanian di Jawa Timur sendiri, secara keekonomiannya benar emang kayak gitu Bu? Sebenarnya kalau kita lihat progres hari ini ya, pertanian di Jawa Timur itu cukup bagus. Artinya intervensi dari Dinas Pertanian Provinsi maupun kami selaku dari DPRD Provinsi yang di Komisi B dari sektor pertanian, ini juga mendorong kuat terkait pertanian. Bagaimana pertanian ini tetap sustainable, kemudian juga tidak merusak hara tanah. Nah, kita dorong di seluruh Jawa Timur ini tetap tidak seluruhnya memakai pupuk kimia. Itu salah satunya. Kemudian juga memakai pupuk organik. Dan ini juga diterapkan di beberapa kabupaten dan kota yang ada di seluruh Jawa Timur. Jadi memang sudah dibuktikan nyata bahwa hasil pertanian pangan kita di Jawa Timur, pertanian ini menjadi buffer stok nasional, menjadi lumbung padi nasional yang kedua seluruh Indonesia. Artinya cukup membanggakan bahwa Provinsi Jawa Timur tidak kalah dengan provinsi lainnya. Nah, ini yang terus kami dorong selanjutnya. Termasuk dalam regulasinya kita dorong untuk ketahanan pangan ini terutama pertanian terus meningkat. Jadi termasuk di BAPBD kemarin kita dorong untuk ditambah untuk nilainya kepada para petani-petani kita. Jadi itu Mbak, intervensi kami selaku DPRD Provinsi Jawa Timur di Komisi B. Baik, ini menarik banget terkait dengan pertanian yang berkelanjutan, yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan pupuk yang organik. Tapi kita tahu Bu, sebenarnya pupuk organik itu secara hasil kan agak lama Bu ya dibandingkan dengan pupuk kimia. Betul. Nah itu apakah nanti akan mempengaruhi keekonomiannya sendiri dan kemudian juga berkontribusi terhadap PDRB juga nantinya jadi akan melambat? Nah itu kan logika saya sebagai seorang awam Bu. Tapi saya kira tidak. Ini kasuistik ya. Ini ada contoh. Saya kemarin sempat di Kediri itu ada Demplot. Demplot itu tahu ya? Enggak. Kasih tahu Bu. Demplot itu semacam konservasi atau contoh
ada 1 hektar dengan pupuk Organik. pupuk organik, 1 hektar dengan pupuk kimia, 1 hektar kombinasi antara Oke. antara organik dan kimia. Apa hasilnya? Walaupun tidak terlalu tinggi, selisihnya dalam 1 hektar itu 6,5 ton. Yang pakai kimia itu di bawahnya, Oh, justru. 6,2. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak selalu bahwa yang pupuk dengan pupuk organik itu kemudian lama, Iya, kemudian PDRB-nya nanti turun dan sebagainya. Tidak. Ternyata tuh hasilnya bagus. Jadi masing-masing itu ada ringnya. Yang kombinasi ini juga di bawahnya yang tadi pupuk organik, yang kimia malah yang terbawah. Loh, ini kan membuktikan bahwa ini loh para petani bahwa dengan pupuk pupuk organik ini juga bisa hasilnya meningkat. Ini contoh konkret dan sudah bukti nyata ya, bukan sekedar omong-omong, bisa dilihat di lahan kalau nggak salah di Bangkok Kediri ya, saya lihat begitu. Di Purwasari juga ada. Artinya ini sudah menjadi kebutuhan kita, termasuk bagaimana kita memelihara hara tanah supaya tidak tidak jelek. Ya. Kita kalau sudah terus-menerus kita tanam padi terus-menerus kan akhirnya hara tanah kan berkurang. Betul. Pasti ada rolling setelah padi, tebu, setelah tebu jagung. Itu rollingnya itu juga harus kita pikirkan. Nah, ini yang kadang nyun sewu petani itu wis iki wae, mau susah. Betul. Mau susah. Wis iki wae nanti biayanya besar. Nah, padahal dengan kita memperhatikan masa tanam, kemudian ada rolling, tanaman itu sendiri, kemudian pupuknya kita jaga dengan pupuk organik, terus juga bisa kan sekarang ada biosaka, yang lagi musim itu biosaka sekarang itu, yang itu dari rumput, dari hasil padi dibuat pupuk kayak jerami begitu. Nah, itu kan juga luar biasa memperbaiki hara tanah ini. Oke. Nah, ini yang kita dorong untuk itu, walaupun masih besar ya untuk kimia. Kita belum berimbang, Mbak. Belum berimbang antara yang menggunakan pupuk pupuk organik dan pupuk kimia. Karena memang secara karakter dari petani kita sendiri, sebagai yang sudah disampaikan oleh Bu Nafif tadi, memang cukup challenging begitu Bu ya, cukup tertantang karena melihat profil petani kita itu adalah mayoritas 40 tahun ke atas, di mana lebih kita nggak bilang kesulitan sih, tapi memang itu kenyataannya ya, mungkin ya tadi pengennya yang mudah-mudah aja lah, serba cepat, maunya yang gampang gitu ya, yang karena terkait dengan belajar hal-hal baru itu biasanya ranahnya anak-anak muda. Kalau petani-petani usia 40 ke atas maunya langsung praktek dan juga praktek begitu ya Bu ya. Ini kemudian pasti menemui tantangan begitu ya di demplot tadi begitu Bu, di Bangkok Kediri, bukan Bangkok Thailand. Ternyata di Kediri ada namanya Bangkok juga, wah saya harus main-main ke sana gitu ya. Nah, kemudian penetrasinya seperti apa Bu ke pasar terutama petani ini Bu, ketika menggaungkan atau mengkampanyekan yang namanya sustainable pertanian ini Bu kepada para petani-petani ini? Lagi-lagi kita harus mengambil sampling pada generasi di bawah 50. Itu awalnya harus begitu. Karena kalau kita ngomong dengan yang di atas 50, dengan ngomong kita bagaimana kita menjaga kelestarian alam, sustainabilitasnya dan sebagainya, pasti mereka agak dalam tanda petik enggan ya. Nah, tapi kita harus memilih dulu SDM kita yang petani di bawah 50 tahun. Nah, baru setelah itu kita berikan penyuluhan. Hari ini dinas-dinas pertanian itu cukup sense kepada para petani kita dengan gapoktan itu ternyata orang-orang muda loh, jangan salah. Gapoktan kita itu bukan orang-orang tua yang sudah sepuh enggak, justru petani-petani muda hari ini gapoktan itu saya lihat ketika saya ke Bawah, luar biasa juga ini. Bisa kita ajak bicara, bisa kita ajak berbincang, bisa kita ajak untuk berinovasi. Nah, ini kelebihannya. Tetapi pastinya juga ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Yang banyak itu kata mereka itu adalah permodalan. Nah, lagi-lagi memang harus ada intervensi pemerintah, baik kabupaten kota, provinsi,
untuk apa ya, mengajak mereka, ayo apa ini enaknya, solusi yang seperti apa, adakah pinjaman yang tanpa bunga untuk, atau kur lah, kur BRI atau Bank Jatim itu kan luar biasa juga untuk mereka. Oke, ini menarik banget Ibu ya, ini terkait harus dengan ada pembiayaan. intervensi. Iya, mengeluhnya kalau kita ketemu itu ya permodalan. Lagi-lagi Kalau itu ya, diajak Bu. inovasi is okay, mereka sangat antusias, tapi lagi-lagi di permodalan. Apapun inovasinya, teknologinya gas, yang penting modalnya ada gitu ya. Nah. Oke deh, kita akan bahas lebih lanjut lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami ya. Pemirsa sudah ngobrol dengan Bu Nafif, ternyata salah satu cara untuk mewujudkan keekonomian pertanian yang berkelanjutan adalah dengan cara bagaimana mengubah proses, atau salah satu prosesnya yaitu dengan mengubah pupuk kimia tadi diganti dengan pupuk organik gitu ya. Secara jangka panjang tuh juga lebih sehat untuk tanah ya, karena unsur haranya dapat terjaga gitu. Tapi ternyata ada lagi nih terkait dengan keekonomian pertanian supaya lebih bisa berdaya dalam jangka waktu panjang begitu pemirsa, yaitu secara permodalan gitu. Tapi sebelum kita ngobrol soal permodalan begitu ya Bu Nafif, secara anggaran sendiri ini DPRD Provinsi Jawa Timur nih seperti apa Ibu memprioritaskan anggaran, entah itu untuk pupuk, kemudian irigasi, lalu penanggulangan kekeringan di tahun 2025-2026 ini Bu? Kita tetap itu ya, memantau dan juga mengawal dan juga pastinya intervensi. Dalam hal ini adalah anggaran. Kalau kemarin-kemarin itu sempat apa ya, ketika belum gencar-gencarnya karena ini Bapak Presiden kita Pak Prabowo bahwa Astacita salah satunya adalah ketahanan pangan dan Jawa Timur buffer stok nasional, lumbung padi nasional, maka intervensi ini lebih kita push. Artinya bahwa dana yang untuk pertanian ini harus maksimal. Dalam tanda petik termasuk alat-alatnya. Alat-alat Sintan ini tetap kita dorong. Selain juga pastinya yaitu tadi permodalan, bagaimana kita intervensi juga kepada Bank Jatim untuk memberikan kredit ringan kepada para pemuda kita. Nah, kita lanjut terhadap sustainable-nya. Bagaimana pemuda-pemudi kita ini masih dalam tanda petik belum banyak yang berkecimpung di pertanian. Tapi dengan datangnya sekarang mode Al-Sintan yang luar biasa, bagaimana pupuk hanya cukup dengan drone, bagaimana kita bajak sawah hanya dengan traktor, terus meratakan tanah semuanya itu bisa dengan alat-alat kultivator dan sebagainya. Nah, ini cukup membuat menarik para gapokter dan gapoktan kita, gapoktan yang ada di Jawa Timur. Jadi gapoktan ini terkumpul dari para pemuda-pemuda kita ini sudah luar biasa. Kita sampaikan bahwa Anda ini adalah para penerus generasi yang tua-tua yang sudah setelah ini mungkin pensiun, yang sudah tidak bisa bekerja lagi di sawah. Maka titik beratnya adalah panjenengan ini sebagai penerusnya. Nah, ini kita dorong terus supaya mereka itu cinta kepada lingkungan kita, kepada alam kita, kepada persawahan, sendi-sendi penopang ekonomi kita, di mana padi atau padi pertanian, nggak hanya padi saya kira, jagung, kedelai, tebu dan semuanya. Iya, ini menjadi penopang ekonomi kita, maka para pemuda kita yang kalau kita ketemu dengan gapoktan kita itu harus kita sampaikan itu. Dan senangnya lagi mereka adalah para pemuda-pemuda yang gigih. Nah, apalagi sekarang ada MBG, ini juga berpengaruh. Ada KDMP, ada MBG, ini ternyata berpengaruh kepada petani-petani muda. Sekarang gercep mereka itu. Para petani sayur, senang sekarang. Karena tawaran itu bagaimana yang namanya wortel sayur mayur itu tinggi. Jadi ini cukup menggairahkan untuk sektor pertanian yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Timur, ini sangat menggairahkan karena mereka punya kesempatan. Aksesnya itu langsung. Dulu kan mereka harus ke
pasar apa itu, pasar sayur dan sebagainya, itu yang bagi petani sayur ya. Sekarang kan tidak, mereka sudah channel. Sampean harus menyiapkan sekian untuk di dapur A, B, C. Sudah begitu. Oh langsung begitu ya, Bu, Langsung. ya? Ini saya tuh senang melihatnya. Ketika perputaran itu, wow, luar biasa ya. Sampai yang namanya yang saya amati beberapa di dapur itu, oh ini kalau untuk cabai, untuk ini. Nah, menggeliat semua nih perekonomian di bawah. Dan apa yang didengungkan oleh Presiden kita bahwa pertanian itu harus dari bawah, dari desa. Kita memajukan Indonesia mulai dari desa itu benar-benar sudah mulai. Saya tidak tidak menyikapi hal-hal yang mungkin ada kelemahan dan apanya ya, tetapi jujur bahwa hari ini perputaran perekonomian di bawah ini sudah cukup luar biasa. Apa sih Bu dampaknya kalau misalkan perputaran keekonomian itu kenceng banget di bawah, terutama terhadap petani, Bu? Pastinya para masyarakat senyum ya. Masyarakat senyum, setiap hari mereka dapat penghasilan. Oke. Nah, terus kemudian juga mereka nggak enggan untuk menjadi seorang petani. Nah, ini yang kita garis bawahi. Ketika mereka sudah punya nilai positif untuk menjadi seorang petani, maka selebihnya adalah kita push. Kita jangan berpangku tangan. Kita terus, ayo gimana ini gapok tannya ini, ayo dikembangkan secara maksimal. Para petani-petani ini bagaimana? Nah, ini terus kita sampaikan. Apalagi ini juga mau ada pendampingan terkait pertanian ya. Nah, ini cukup membanggakan bagi kami supaya ini terus bahwa ketahanan pangan yang didengungkan Pak Prabowo tidak hanya impulsif tapi menjadi sebuah kekuatan besar dari desa. Asta Cita yang ke-6 itu kan pembangunan ekonomi dari desa. Betul. Kita bangun dari desa untuk ketahanan pangan itu. Ya ini kita buktikan lah ya. Baik. Kita ramu sedemikian rupa, kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder. Nah, nanti pasti akan menjadi sebuah kekuatan besar. Baik. Saya kira itu. Baik, ini ngomongin soal ekonomi pertanian agar Jatim makmur ini bisa terwujud, sebenarnya banyak banget yang perlu kita bahas. Tapi kita breakdown satu persatu dulu deh Bu ya. Terkait dengan, oke deh, asta citanya Bapak Presiden Prabowo ini keren banget begitu Bu ya. Tapi fakta di lapangan ternyata masih ada kendala terkait dengan alih fungsi lahan. Nah, itu gimana Bu terusan Bu? Kita mungkin Anda sebagai wakil DPRD gitu Bu ya, jenengan sebagai wakil DPRD, wakil rakyat maksudnya. Wakil rakyat itu menggaungkan ayo bertani, tapi lahannya. Nah, itu gimana Bu? Inilah yang ini kita harus banyak berdiskusi, bahkan juga berkompromi ketika ada pemborong untuk alih fungsi. Nah, ini harus kita bincangkan dari sektor lingkungannya, apakah ini nanti merusak lingkungan ataukah nanti kemudian juga mengurangi lahan persawahan kita. Nah, ini harus kita bincangkan betul. Karena saya dengar juga banyak mereka para pemborong terutama real estate atau perumahan atau untuk industri itu kebanyakan mereka memang ada tiktokan bagaimana lahan kuning bisa hijau. Bagaimana mereka merubah keputusan itu. Nah, ini harus diminimalisir dong, jangan begitu. Tapi kan sebenarnya ada perdanya Bu ya? Ada perdanya, tidak boleh alih lahan yang sudah menjadi lahan hijau. Kan tidak boleh dikuningkan atau dimerahkan. Nah, tapi kan tetap saja banyak yang nabrak. Nah, ini harus kita minimalisir. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah memang bagaimana memanfaatkan lahan yang hari ini ya kita sudah berkurang banyak, memaksimalkan produktivitasnya. Bagaimana? Ya itu tadi caranya. Pastinya dorongan Alsintan, kemudian pupuknya organik, kemudian juga permodalannya cukup pastinya dari pemerintahan ya. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang harus kita lakukan. Karena apa? Kalau kita tidak memberikan stimulan kepada pemuda-pemuda kita, mereka nggak mau, Mbak. Mereka enggan. Mereka pasti ke kota juga larinya, cari pekerjaan yang lain. Apalagi jadi konten kreator, gitu ya, yang sekarang lebih diminati. Tapi sebenarnya konten kreator juga sekarang nggak terlalu mudah lagi Bu, saking banyaknya persaingan. Justru pertanian inilah menjadi lahan basah ya untuk Anda semuanya, para generasi muda. Tapi pertanyaannya, gimana caranya jadi petani? Kalau generasi muda yang punya privilege orang tuanya petani, kayaknya gampang Bu ya.
udah ada jalan nih. Tapi kalau misalkan anak muda yang dari kota misalkan nih, pengen turun ke desa untuk menjadi petani gitu. Nah, ini bagaimana caranya membuka jalan tersebut? Ya gini, kemarin kita sempat itu ya berbincang terkait HGU. HGU di seluruh kabupaten kota itu banyak sebenarnya, Mbak. Luasnya luar biasa. Pertanian hutan, nah itu juga dimaksimalkan. Jadi ada beberapa kehutanan yang dibuka untuk lahan pertanian. Ya. Ini kita dapati di Malang, di Magetan, kemudian Madiun, itu lahan kehutanan dibuka untuk pertanian untuk masyarakat. Termasuk diberikan juga lahan itu gratis, nggak nyewa. Itu intervensinya. Nah, tapi lagi-lagi juga ini HGU yang bukan lahan hutan maksud saya, yang sudah ditanami oleh para petani-petani lama, ini cobalah direview ulang. Karena saya melihat kok itu saja ya yang di HGU petaninya itu saja. Ayolah beri kesempatan kepada para pemuda. Ini loh ada lahan sekian puluh hektar, coba ini misalkan kecamatan ini siapa pemudanya yang mau menyewa dengan murah. Nah, itu juga alternatif. Karena ya jujur saya pun juga beberapa itu di HGU, lahan HGU kan sempat kita juga di situ, kan petani-petani lama, yang muda-muda belum menyentuh di situ. Kalau mungkin bisa bekerja sama dengan universitas Bu ya, yang KKN itu, KKN dari Fakultas Pertanian, datang ke situ, kemudian yuk gabung yuk ikutan tadi program HGU tadi itu biar bisa berkelanjutan gitu. Iya, ini sangat sangat penting ini. Lahan HGU itu jangan dimonopoli oleh 3, 4, 5, 6 orang saja. Ini penting sempat kita bincangkan hal itu, bagaimana ini menjadi punyanya atau miliknya banyak orang di masyarakat sekitar. Nah, lagi-lagi ya itu tadi ya. Baiklah. Pokoknya kita akan kolaborasikan bersama begitu Bu ya? Iya, betul. Oke, kalau gitu. Harus ada intervensi. Yes, betul banget. Bu David, kita akan bahas ini lagi Bu di segmen ketiga Bu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami. Baik, setuju sih pemirsa kalau misalkan para petani-petani muda ini bergabung ke bidang usaha pertanian, ini kayaknya perlu banget untuk ada intervensi juga dari pemerintah ya. Entah itu terkait dengan biaya atau akses deh, minimal akses dulu. Karena mungkin mereka tuh pengen juga jadi petani, karena di tengah badai PHK di mana-mana, pertanian ini jadi lahan yang seksi banget, lahan yang basah banget gitu ya. Mereka pengen jadi petani tapi nggak tahu gimana caranya. Nah, ini melalui Bu Nafif kita akan mengorek, tadi juga udah dibahas begitu ya, terkait dengan kerjasama yang mungkin nantinya juga akan diupayakan begitu, entah dengan universitas terkait begitu Bu ya, yang magang di suatu wilayah pertanian tertentu, kemudian oke deh kamu aku tarik jadi petani di sini deh, itu juga mungkin aja gitu kan Bu ya, daripada repot-repot harus menunggu orang yang mau jadi petani, langsung aja kita geret gitu Bu. Orang-orang yang sudah berpendidikan atau ahli di bidang pertanian ini untuk bisa menggarap lahan begitu Bu. Gimana menurut Ibu? Jadi sekarang ini kan ada nggak hanya beberapa kampus tapi juga SMK jurusan pertanian. Oh iya ada Bu? Ada. Wah, ini saya baru tahu nih kalau ini. Ini tapi nggak banyak. Ini nggak banyak memang. Nah, ini juga awal mula bagaimana ini bisa menarik perhatian bahwa pertanian ini cukup signifikan. Nah, pertanian ini kan banyak ya Mbak ya macamnya. Kita ngomong padi, jagung, kedelai, tebu, kemudian juga kita ngomong juga kalau ngomong petani garam, nah itu juga petani juga, petambak garam, petambak udang. Ini sebenarnya kaitannya juga masih di dalam koridor dalam tanda petik ketahanan pangan juga. Nah, intervensi ini juga perlu kita lakukan, termasuk bagaimana ada di beberapa daerah
di mana mereka juga bertani juga menjadi petani atau petambak. Kadang mereka menjadi petambak di musim tertentu, di musim waktu tanam juga menjadi petani. Nah, ini harus ada intervensi dari kita, bagaimana ini mengklasifikasikan intervensi kita itu seperti apa. Kalau beliau memiliki dua pekerjaan, di mana di salah satu frame ini adalah miliknya Dinas Pertanian, di satu sisi miliknya Dinas Perikanan dan Kelautan. Nah, ini gimana ya intervensinya? Maka harus ada sebuah kebijakan khusus. Kita ajak mereka ini istilahnya bisa bekerja sama di dua ini, tapi diintervensi oleh yang di atas. Kalau mereka langsung nggak mungkin di bawah. Tapi bagaimana di dua dinas ini bisa saling bekerja sama. Untuk pupuk kalau pas maka ini adalah kegiatannya dari Dinas Pertanian. Kalau untuk ini maka Dinas Kelautan. Nah, ini harus ada kerjasama yang seimbang. Kasihan mereka yang di bawah ketika ini menjadi persoalan tersendiri ketika mereka butuh pupuk. Loh, ini klasifikasinya menjadi petani petambak ini. Ini juga perlu kita bincangkan. Sebenarnya persoalan-persoalan di bawah itu memang sedikit pelik ya Mbak ya, kalau kita ngomong pertanian. Tidak hanya kita ngomong mengajak, tidak hanya kita ngomong intervensi, tidak hanya kita ngomong regulasi, tapi persoalan-persoalan kecil-kecil. Kadang mereka ini ya males, kadang juga enggan, kemudian juga ngene wae, nggak mau ada inovasi. Kemudian kalau ada penyuluhan dengan PPL di desa-desa itu juga mereka enggan ikut. Nah, ini persoalan persoalan kecil-kecil yang ini harus kita tangani secara komprehensif. Nah, ini juga nggak mudah saya kira. PPL itu yang di bawah itu juga nggak mudah ketika hal ini terjadi pada kelompok-kelompok tani yang memang mereka tidak bersedia untuk kita upgrade, untuk kita inovasi dan sebagainya. Sebenarnya itu suatu hal yang bagus begitu ya. Artinya petani-petani kita tuh punya ketahanan atau resiliensi terhadap perubahan. Kalau misalkan udah bukan waktunya musim padi, mereka tambak jadi petani garam atau petambak ikan gitu ya. Itu merupakan suatu hal yang bagus. Mereka sudah membaca lapangan ini Bu, berarti kan artinya. Nah, terkait dengan ya berarti ya. Nah, betul. Tinggal gimana caranya kita stimulasi lagi nih biar lebih oke lagi. Biar lebih produktif gitu ya. Betul. Ini ngomong-ngomong soal ekonomi pertanian lagi nih Bu ya. Terus gimana caranya agar para petani ini bisa melihat bahwa suatu produk pertanian itu tidak hanya berhenti di situ saja. Misalkan, padi, ya udah kita jual gabah aja. Bisa nih dijual Bu? Jeraminya atau mungkin dijual berbagai macam produk-produk dari hasil pertanian tersebut gitu. Nggak cuman jadi beras aja gitu Bu. Terus jagung juga, ternyata pelepahnya bisa. Nah, gimana caranya agar kita tuh bisa merubah petani-petani kita itu agar bisa siap gitu untuk menghadapi yang namanya sustainable tadi Bu. Memang sekali lagi bahwa petani kita ini sebenarnya cukup potensial, tinggal bagaimana kita mengedukasinya secara baik. Nah, kita ngomong hilirisasi dari hulu ke hilir, dari mulai proses tanam, dari mulai proses panen, kemudian juga hasilnya dibawa kemana, diolah untuk apa, ini kan hilirisasi. Nah, hilirisasi ini bagaimana maksimal? Ya tentunya pasti banyak pihak yang harus ada di situ. Betul. Jadi potensi-potensi yang ada di sini ini harus kita maksimalkan. Ngomong hilirisasi itu kalau mau produk itu kan butuh alat, butuh uang, butuh kreativitas. Nah, ini yang harus kita channelingkan. Kita sebagai dewan atau wakil rakyat ini juga mencoba. Kadang kalau ada persoalan kan, kadang dewan itu, lapor ini Bu, lapor ini. Kita itu kayak call center. Iya, jadi kadang di WA, Bu, ini di-channelingkan dong dengan ini, di-channelingkan dengan ini. Nah, itu sebenarnya kita lakukan, Mbak. Kita itu intervensinya itu sudah sangat-sangat luar biasa. Bahkan yang bukan komisi kita. Apalagi kemarin pertanian, masalah jagung. Bu, ini katanya jagung sudah mulai, Bapak Presiden kita itu sudah sangat intervensi terhadap petani jagung. Oke.
kemarin gabah, oke, dimasukkan kemana? Bulog, harus ke Bulog, tidak boleh ke Tengkulak dan sebagainya. Sedemikiannya kita melakukan intervensi karena ini adalah komisi B, ada komisi pertanian, maka kita harus excited ya terhadap ini, nggak boleh, oh nggak saya diam saja, nggak mungkin begitu juga kan. Nah ini, makanya ini saya ingin hilirisasi ini juga tidak bisa kita bekerja sendiri, Mbak. Betul. Jadi kita harus ngetok, ayo gimana Pemprov, ayo gimana kabupaten dan kota, ayo gimana persiapan dalam tanda petik alat-alatnya yang baik dan sebagainya. Bu, sedikit aja Bu terkait dengan NIB ya para petani nih Bu, sebelum kita masuk ke closing statement. Ini sekarang ada NIB Bu ya? Kemarin sempat lagi nih Bu. Bingung juga, ternyata sekarang semua di Provinsi Jawa Timur ini terkait gapoktan semuanya harus gapok, lupa aku satunya namanya. Nah, itu harus pakai NIB, padahal kita nggak ada yang ada NIB. Nah, akhirnya kita komunikasikan, lah alhamdulillah Pemprov siap membantu. Siap membantu mengkomunikasikan dengan Dinas Kabupaten dan Kota. Ini cukup menggembirakan bagi kita, karena ini menjadi pertanyaan besar, Bu, ngapain ini ada tujuannya NIB? Apa? Saya bingung juga sebenarnya. Tapi alhamdulillah kita tanyakan kepada Dinas, kita siap bantu gitu. Oke, kalau begitu terakhir Bu terkait dengan tindak lanjut dari Komisi BDPRD Jawa Timur sendiri ini Bu, seperti apa langkah konkretnya, prioritas utama yang harus dijalankan agar pertanian Jatim ini benar-benar bisa berkelanjutan secara perekonomian dan lain sebagainya? Iya, tidak hanya UMKM tapi juga pertanian ya, kita push semaksimal mungkin terkait anggaran. Jadi anggaran itu kemarin termasuk di dalam PAPBD itu kita push maksimal. Saya nggak bisa berani ngomong angka ya. Kita push maksimal, sangat maksimal mungkin. Nah ini kita sampaikan komisi-komisi kita, perwakilan dari ketua kita di anggaran kita maksimalkan bahwa ini harus dilaksanakan. Artinya keberpihakan kita selaku Komisi B kepada para petani itu sangat maksimal. Jadi baik dari anggarannya, dari alsintannya itu kita push maksimal. Kita tidak mau bahwa program ketahanan pangan ini hanya sebatas kenaikannya itu hanya mungkin 1% atau 2%, tapi harus di atas 10-20% lah, begitulah kira-kira. Oke deh, segala macam upaya sudah dilakukan oleh Komisi BDPR Jawa Timur untuk nge-push anggaran, gimana caranya agar program ketahanan pangan ini bisa lancar gitu ya di lapangan, nggak cuma sekedar teori aja gitu ya. Oke, terima kasih Bu Nafif sudah bergabung sama kita di Rembuk Jawa Timur. Masih ada banyak sekali program-program tentunya dari DPR Jawa Timur, terutama di komisinya Bu Nafif, Komisi B gitu ya, yang perlu diketahui oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa Timur. Saya Zia Perwira dan juga Bu Nafif pamit undur diri. Sampai jumpa.